Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami dari kelompok 4 ingin membahas mengenai peranan pendidikan dalam pembangunan, yang anggotanya terdiri dari pertama Elina Salsabila Asri, yang kedua Muhammad Alom Fazian, yang ketiga Nur Hayati, yang keempat Siti Makfira, yang kelima Nur Fadila, dan yang keenam Kintari Hermayanti. Baik, selanjutnya untuk penyampaian materi pertama dipersilahkan. Pengertian pendidikan dan pembangunan. Pembangunan merupakan proses yang berkesinambungan yang mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, termasuk aspek sosial, ekonomi, politik, dan kultural, dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan warga bangsa serta keseluruhan. Dalam proses pembangunan tersebut, peranan pendidikan amatlah strategis. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi, pendidikan pembangunan adalah proses perombakan struktural subsistem administratif yang berkenaan dengan pengelolaan pendidikan dan subsistem operasional yang berkenaan dengan pengelolaan pendidikan dan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Kegiatan belajar mengajar setiap tahun pendidikan agar tercapai tingkat partisipasi, efisiensi, efektivitas, dan relevansi pendidikan yang tinggi. Berkaitan dengan peranan pendidikan dalam pembangunan, muncul dua paradigma yang menjadi kiblat. Paradigma adalah pandangan mendasar para ilmuwan mengenai apa yang menjadi pokok permasalahan yang seharusnya dipelajari oleh satu cabang ilmu pengetahuan tertentu. Paradigma merupakan sekumpulan keyakinan dasar yang membimbing tindakan manusia. Dua paradigma yang menjadi kiblat bagi pengambil kebijakan dalam pengembangan kebijakan pendidikan ialah satu, paradigma fungsional, yaitu melihat bahwa keterbelakangan dan kemiskinan dikarenakan negara tidak mempunyai cukup penduduk yang memiliki pengetahuan, kemampuan, dan sikap modern. 2. Sejalan dengan paradigma fungsional, paradigma sosialisasi melihat peranan pendidikan dalam pembangunan adalah 1. Mengembangkan potensi individu. 2. Kompetensi yang lebih tinggi tersebut diperlukan untuk meningkatkan produktivitas. Dan 3. Secara umum meningkatkan kemampuan warga masyarakat, dan semakin banyaknya warga masyarakat yang memiliki kemampuan akan meningkatkan kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Pendidikan menduduki posisi sentral dalam pembangunan karena sasarannya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, pendidikan juga merupakan alur tengah pembangunan dari seluruh sektor pembangunan. Paradigma fungsional dan paradigma sosialisasi telah melahirkan pengaruh besar dalam dunia pendidikan, paling tidak dalam dua hal. Pertama, telah melahirkan paradigma pendidikan yang bersifat analisis mekanistis dengan mendasarkan pada doktrin reduksionisme dan mekanistis. Reduksionisme melihat pendidikan sebagai barang yang dapat dipecah-pecah, dipisah-pisah satu dengan yang lain. Mekanis melihat bahwa pecahan-pecahan atau bagian-bagian tersebut memiliki ketertarikan linear fungsional. Satu bagian menentukan bagian yang lain secara langsung. Akibatnya, pendidikan telah direduksi sedemikian rupa ke dalam serpihan-serpihan kecil yang satu dengan yang lain, menjadi terpisah, tiada hubungan, seperti kurikulum kredit, SKS, pokok bahasan, program pengayaan, seragam, pekerjaan rumah, dan latihan-latihan. Suatu sistem penilaian telah dikembangkan untuk menyesuaikan dengan serpihan-serpihan tersebut. Peran pendidikan dalam pembangunan sumber daya manusia ada 5. Yang pertama adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua, membangun manusia sebagai pelaksanaan transportasi.
Yang ketiga, membina manusia menjadi tenaga produktif. Yang keempat, membentuk kepribadian yang berorientasi kepada prestasi. Dan yang terakhir, memperhitungkan dimensi sumber daya manusia dan pengembangan lapangan kerja. Sumbangan pendidikan dalam pembangunan. Sumbangan pendidikan dan pembangunan dapat dilihat dari berbagai segi, yaitu yang pertama, segi sasaran pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar yang ditujukan kepada peserta didik agar menjadi manusia yang berkepribadian kuat dan utuh serta bermoral tinggi. Jadi, tujuan citra manusia pendidikan adalah terwujudnya citra manusia yang dapat menjadi sumber daya pembangunan yang manusiawi. Segi lingkungan pendidikan terdiri dari lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat. 3. Segi jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan meliputi pendidikan dasar yang memberikan bekal dasar bagi pendidikan lanjutan, menengah, dan pendidikan tinggi. 4. Segi pembidangan kerja atau sektor kehidupan. Pembidangan kerja menurut sektor kehidupan meliputi bidang ekonomi, hukum, sosial, politik, keuangan, perhubungan, komunikasi, pertanian, pertambangan, pertahanan, dan lain sebagainya. Pembinaan dan pengembangan bidang-bidang tersebut hanya mungkin dikerjakan jika diisi oleh orang-orang yang memiliki kemampuan seperti yang dibutuhkan. Orang-orang yang dimaksud hanya tersedia jika pendidikan tersebut untuk itu.